Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulihil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Isya dan Tarwi yang sama-sama dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada malam hari ini, malam ke-9 Ramadan, kita masih diberikan kekuatan, kesehatan. Karena meskipun hujan sudah beberapa hari ini dan para duat ini sudah mulai babatuk, bolo ngohui mau ceramah, wa una tuhuwa ngolo didi. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita kekuatan untuk melaksanakan amanat-amanat ini. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada junjungan kita baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga beliau, sahabat beliau, dan insyaallah sampai kepada kita umatnya yang masih konsisten dengan sunnah serta petunjuk dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Jamaah sekalian yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, menyambung ceramah kami pada malam 7 Ramadan, hadis qudsi yang kami bawakan yang berbunyi, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtu alaihi. Tidaklah seorang hambaku mendekatkan diri kepadaku dengan sesuatu yang aku lebih cintai daripada yang aku wajibkan kepadanya. Dan kita katakan jamaah sekalian bahwasanya tidak ada bulan di antara 12 bulan yang mampu mengumpulkan 3 rukun Islam, bahkan 4 jamaah sekalian, selain bulan Ramadan. Maka di bulan Ramadan ini kita mendekatkan diri kepada Allah dengan puasa kita. Kita mendekatkan diri kepada Allah dengan sholat kita, dan kita mendekatkan diri kepada Allah dengan zakat serta harta-harta kita. Maka tidaklah Allah Subhanahu wa taala lebih mencintai hambanya di antara 12 bulan ini melebihi bulan Ramadan. Kemudian hadis dilanjutkan, wala yazalu abdi yataqarraba ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Dan tidaklah seorang hamba tersebut mendekatkan diri kepadaku dengan nawafil, dengan hal sesuatu yang sunnah, kecuali aku akan mencintainya. Dan salah satu perkara sunnah yang sangat-sangat dianjurkan di bulan Ramadan ini adalah membaca Al-Quran. Kita tahu jamaah sekalian bahwasanya sering kita mendengar salaf bahwasanya mereka itu pada saat datang bulan Ramadan tidak ada kesibukan mereka kecuali membaca Al-Quran. Ibnu Syihab Az-Zuhri rahimahullahu ta'ala, pakar hadis di zaman Umar ibn Al-Aziz, mengatakan bahwasanya kalau umpamanya datang bulan Ramadan, syahru qiraatil Quran wa it'amul ta'am, bahwasanya kalau umpamanya datang bulan Ramadan tidak ada pekerjaan kecuali membaca Al-Quran dan memberi makan bagi orang yang berpuasa. Imam Malik jamaah sekalian menutup seluruh durus-durusnya, menutup seluruh majelis taklimnya untuk memfokuskan diri kepada Al-Quran. Bahkan beberapa riwayat mengatakan bahwasanya Abu Hanifah, Imam Bukhari, Imam Syafi'i menghatamkan Al-Quran 1 hari 1 kali, bahkan lebih. Kalau umpamanya kira-kira yang mengatakan, kalau umpamanya zaman sekarang kira-kira ada ustadz atau tidak? Alhamdulillah ada jamaah sekalian. Ramadan tahun lalu ada mahasiswa tiba, namanya Muhammad Yusron Ihsani. Kalau umpamanya datang kamar itu Ustadz Mafruh, tanya kasan sama dia, kalau umpamanya ada nama orang Muhammad Yusron Ihsani, berhasil mengkhatamkan Al-Quran 60 kali di dalam bulan Ramadan. Artinya membaca Al-Quran, menghatamkan Al-Quran berkali-kali di bulan Ramadan bukanlah suatu yang mustahil jamaah sekalian.
Apa yang salaf dulu buat juga bisa kita buat. Cuma bedanya memang mujahadahnya kita yang kurang besar daripada mujahadah para salaf dahulu. Jika seandainya ada yang mengatakan, bukankah ada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man yakhtimul Qur'an aqallu min 3 ayyam lam yafqahhu. Barang siapa yang menghatamkan Al-Qur'an kurang dari 3 hari, maka dia tidak memahami Al-Qur'an itu dengan benar. Terus bagaimana kondisinya bahkan para salaf ini berhasil menghatamkan Al-Qur'an 1 hari 1 kali. Tidakkah mereka mengetahui hadis ini? Jawabannya, mereka mengetahui jamaah sekalian. Mereka lebih mengetahui hadis ini daripada kita. Tetapi apa yang membuat mereka ingin menghatamkan Al-Qur'an berkali-kali di dalam 1 hari? Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanah wal hasanatu bi asyri amsalihha. Barang siapa yang membaca 1 huruf di dalam Al-Qur'an, maka baginya 1 kebaikan. Dan 1 kebaikan itu Allah Subhanahu wa taala akan lipat gandakan menjadi 10 pahala. Artinya jamaah sekalian, mereka para imam ini, orang-orang dahulu, orang-orang soleh, membaca Al-Quran, menghatamkannya itu adalah menghatamkan huruf, bukan menghatamkan makna. Mereka ada sendiri, tilawah sendiri untuk menghatamkan maknanya. Jadi ini yang perlu kita ambil dari para ulama atau salaf terdahulu, bahwasanya mereka memiliki mujahadah, keinginan kuat bagaimana bisa bersama Al-Quran dan menghatamkannya. Jamaah sekalian yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, selain membaca Al-Qur'an, kita juga disuruh untuk mentadabburinya. Al-Qur'an itu jamaah sekalian yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, zahirun wa batinun. Punya sisi luar dan punya sisi yang dalam. Kita ibaratkan laut jamaah sekalian. Kalau umpamanya kita cuma berenang di tepian, tidak ada yang kita lihat kecuali kumpulan air yang sangat luas. Kita akan baru menemukan berbagai macam ikan, terumbu karang, mutiara di kedalaman lautan. Dan tidak bisa kita berenang sampai kedalaman lautan kecuali menggunakan alat. Maka begitu juga Al-Quran jamaah sekalian, zahirun wa batinun. Zahir yang nampak itu adalah berupa huruf-huruf mushaf yang semua orang bisa lihat, baik kita maupun orang-orang yang kafir, baik muslim maupun kafir atau munafik. Semua orang bisa tampak padanya hal tersebut. Tapi yang batin dari Al-Quran tidak bisa dilihat kecuali oleh orang yang mempunyai alat untuk mendalami hal tersebut. Dan salah satu alat untuk mendalami Al-Quran ini jamaah sekalian adalah bahasa Arab. Karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran ini dengan bahasa Arab. Maka bagi kita yang ingin mentadabburi Al-Quran, jangan cuma mencukupkan dengan arti-arti terjemahan yang ada pada mushaf-mushaf sekarang. Kata seorang ulama, Sahal bin Abdullah, jika seandainya ada seseorang yang diberikan karunia oleh Allah Subhanahu wa taala bisa memahami 1 ayat Al-Quran itu dengan 1000 pemahaman, maka sungguh dia belum sampai pada titik akhir dari pemahaman ayat-ayat tersebut. Karena Al-Quran itu adalah kalamullah wa kalamuhu sifatuhu, dan kalamnya adalah sifatnya, dan tidak ada nihayat bagi sifatnya, dan tidak ada pengakhiran bagi sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Maka ini yang penting jamaah sekalian, selain kita membaca Al-Quran, tadabbur Al-Quran merupakan keharusan yang juga kita lakukan. Dan ini merupakan alamat tidak terkuncinya atau tidak tertutupnya hati-hati kita. Kata Allah Subhanahu wa taala, afala yatadabbaruna al-Qur'an am ala qulubin aqfaluha. Tidaklah mereka mau mentadabburi Al-Qur'an, ataukah hati-hati mereka itu terkunci, tertutup jamaah sekalian.
Kemudian jamaah sekalian, materi yang dibebankan kepada kami ujian bagi penghafal atau pembaca Al-Quran. Kata Syekh Khalid bin Abdul Karim dalam kitabnya Mafatihu Tadabburi Al-Quran, penyebab kegagalan seorang di dalam dunia ini, kegagalan penyebabnya itu cuma satu, yaitu dha'ful iradah, lemahnya kemauan. Orang kalau umpamanya menginginkan sesuatu, kemudian iradahnya, kemauannya tidak besar, maka sesuatu yang dia inginkan itu tidak akan tercapai. Biarpun dia menginginkan, dia sebutkan cita-citanya puluhan, tapi jika seandainya kemauan aksinya tidak ada, maka satu pun dari cita-cita itu tidak akan tercapai. Maka kata Syekh Khalid bin Abdul Karim dalam kitabnya, bagaimana bisa mengatasi dha'ful iradah ini, mengatasi lemahnya kemauan ini, bagaimana caranya? Yang pertama adalah al-hubbu, rasa cinta. Rasa cinta jamaah sekalian, jika seandainya kita ingin melakukan sesuatu dan kita cinta terhadap sesuatu itu, kita akan melakukannya dengan sukarela. Begitu juga di zaman sekarang, di bulan Al-Quran ini jamaah sekalian, jika seandainya kita mempunyai keinginan mengkhatamkan Al-Quran minimal 1 kali khatam, dan kita cinta akan hal tersebut karena kita cinta kepada Al-Quran, kita akan mau melakukannya per hari, per jam, bahkan per solat. Yang kedua jamaah sekalian, yang bisa mengatasi dha'ful iradah adalah al-khawf, rasa takut. Kita takut jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala tidak akan memberikan syafaat lewat Al-Quran di yaumil akhir nanti. Maka jika seandainya rasa takut ini ada jamaah sekalian, ditambah dengan rasa cinta yang tadi, maka dua kekuatan besar akan mendorong kita untuk mau membaca dan menghafalkan Al-Quran tersebut. Dan yang ketiga adalah ar-roja, pengharapan. Ada harapan kita jika seandainya kita membaca Al-Quran ini, apa yang kita dapat? Pahala yang luar biasa jamaah sekalian, syafaat. Maka jika seandainya 3 pembakar tadi ini terpatri di dalam diri kita, segala rintangan apapun, kemauan yang akan kita tuju itu pasti akan kita capai. Jadi ini jamaah sekalian yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita termasuk orang-orang yang diistiqomahkan oleh Allah Subhanahu wa taala membersamai Al-Quran sampai akhir hayat kita. Dan semoga kita diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala menghatamkan Al-Quran ini berkali-kali di bulan Ramadan ini. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin. Wa nakhtim bi du'a kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.